Kamu itu cuma babu di rumah ini. Jangan sok sibuk dengan kerjaanmu. Kalimat itu diucapkan ibu mertuaku sambil menyobek tumpukan berkas yang sedang kukerjakan semalaman. Aku hanya terdiam. Tanganku gemetar melihat proposal yang tinggal selangkah lagi selesai kini berserakan di lantai. Yang membuat hatiku semakin hancur. Suamiku berdiri tepat di samping ibunya. Bukannya menghentikan perbuatan itu, ia malah berkata, "Sudahlah, proyek begitu nanti juga bisa dibuat lagi. Sekarang urus rumah dulu." Air mataku jatuh. Mereka tidak tahu. Proyek yang baru saja mereka hancurkan bukan sekadar pekerjaan biasa. Proyek itu adalah kontrak terbesar yang pernah kudapatkan. Jika berhasil, seluruh keluarga kami akan hidup berkecukupan selama bertahun-tahun. Tetapi karena kesombongan dan penghinaan mereka, klien membatalkan kerjasama. Hari itu aku kehilangan proyek bernilai ratusan juta rupiah. Aku tidak berteriak. Aku tidak membalas. Aku hanya mengemas laptopku, menyimpan semua dokumen yang masih tersisa, lalu diam-diam mengambil keputusan yang mengubah hidup mereka selamanya. Saat mereka sadar bahwa seluruh penghasilan keluarga berasal dari proyek-proyek yang selama ini kukerjakan dari rumah, segalanya sudah terlambat. Kalau kalian menjadi aku, apakah kalian masih mau bertahan di rumah seperti itu? Atau memilih pergi demi mempertahankan harga diri? Halo sahabat air mata menantu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Kamu itu cuma babu di rumah ini. Namaku Laras. Usiaku 36 tahun. Kalau orang melihat kehidupanku dari luar, mungkin mereka akan berkata aku wanita yang beruntung. Aku memiliki suami. Aku tinggal di rumah yang cukup nyaman. Aku tidak perlu berangkat pagi-pagi ke kantor seperti kebanyakan orang. Setiap hari aku bekerja dari rumah. Namun, tidak ada yang tahu bahwa justru karena bekerja dari rumah, aku menjadi orang yang paling sering diremehkan. Semua orang mengira aku hanya duduk di depan laptop sambil bermain media sosial. Padahal, di balik layar komputer itu, aku sedang mengerjakan proyek-proyek desain interior dan perencanaan bangunan dari berbagai kota di Indonesia. Pekerjaan itulah yang selama ini membayar hampir seluruh kebutuhan rumah. Tagihan listrik, air, internet, belanja bulanan, cicilan mobil, bahkan biaya berobat ibu mertuaku. Semuanya berasal dari hasil kerjaku. Tetapi aku tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Bagiku, keluarga bukan tempat untuk menghitung siapa yang paling banyak memberi. Aku hanya ingin hidup tenang. Sayangnya, ketenanganku perlahan berubah menjadi luka. Pukul 5 pagi aku sudah berada di dapur. Kompor menyala. Nasi mulai matang. Aku memasak sayur bening, ayam kecap, dan tempe goreng. Sesekali mataku melirik jam di dinding. Pukul 8 nanti aku harus mengikuti rapat daring dengan klien terbesar yang pernah kutangani. Proyek itu sudah kukerjakan hampir 3 bulan. Kalau berhasil, nilainya cukup besar untuk memperbaiki kondisi keuangan kami selama beberapa tahun ke depan. Aku tersenyum sendiri membayangkannya. Mungkin setelah proyek itu selesai, aku bisa mengajak suamiku berlibur. Atau mengganti atap rumah yang mulai bocor. Aku benar-benar berharap semuanya berjalan lancar. Laras. Suara Bu Sumarni terdengar dari ruang tamu. Aku segera menghampiri. Iya, Bu. Mana kopi Ibu? Sebentar lagi jadi, Bu. Beliau langsung menghela napas panjang. Kamu itu kerjanya di rumah. Masa bikin kopi saja lama? Aku hanya tersenyum. Iya, Bu. Aku kembali ke dapur. Padahal sejak subuh aku belum sempat duduk. Tak lama kemudian suamiku, Dimas, keluar dari kamar. Laras. Iya, Mas. Bajuku sudah disetrika? Sudah. Kaos kaki? Di lemari. Bekal makan siang? Sudah di meja. Dimas hanya mengangguk. Tidak ada ucapan terima kasih. Aku sudah terbiasa. Saat semua sedang sarapan, laptopku mengeluarkan bunyi notifikasi. Tanda bahwa tim proyek mulai masuk ke ruang rapat daring. Aku buru-buru berdiri. Mas, Bu, aku izin ke kamar dulu ya. Jam 8 ada rapat penting.
Belum sempat aku melangkah, Bu Sumarni langsung berkata sinis. Rapat lagi? Aku mengangguk. Iya, Bu. Beliau tertawa kecil. Rapat apanya? Orang kerjanya cuma depan laptop. Roni yang baru bangun ikut tertawa. Iya, Bu. Mbak Laras paling cuma nonton video. Aku menggigit bibir. Aku ingin menjelaskan. Tetapi aku memilih diam. Aku masuk ke kamar. Laptop sudah menyala. Dokumen presentasi terbuka. Tinggal 5 menit lagi rapat dimulai. Aku menarik napas panjang. Semangat, Laras. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka tanpa diketuk. Bu Sumarni masuk sambil membawa keranjang pakaian kotor. Laras. Iya, Bu. Ini cuci dulu. Aku menoleh ke layar laptop. Bu. 15 menit lagi saya rapat. Beliau langsung mendecak. Rapat terus. Rumah berantakan begini malah rapat. Aku mencoba tersenyum. Nanti selesai rapat langsung saya cuci. Namun Bu Sumarni menggeleng keras. Enggak. Sekarang. Aku mulai panik. Bu, klien saya sudah menunggu. Beliau justru meletakkan keranjang cucian tepat di depan meja kerjaku. Klien. Kamu itu jangan sok sibuk. Laki-laki yang kerja. Perempuan itu tugasnya mengurus rumah. Dadaku terasa sesak. Aku menoleh ke arah Dimas yang berdiri di depan pintu. Berharap kali ini ia akan membelaku. Mas? Iya? Tolong bilang ke ibu kalau rapat ini penting. Dimas hanya menghela napas. Laras. Iya? Sudah kerjakan saja dulu cuciannya. Rapat nanti bisa diulang. Aku menatapnya tidak percaya. Mas? Ini proyek besar. Namun Dimas malah berkata pelan. Kamu jangan membantah ibu. Beliau cuma minta kamu mengerjakan pekerjaan rumah. Air mataku mulai menggenang. Bukan karena cucian itu. Melainkan karena sekali lagi, suamiku memilih membela ibunya daripada mempercayaiku. Aku akhirnya menutup laptop. Mengangkat keranjang pakaian itu. Sebelum keluar kamar, aku sempat melihat notifikasi di layar. Meeting dimulai dalam 30 detik. Aku hanya mampu memejamkan mata. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam karierku, aku tidak hadir dalam rapat terpenting yang menentukan masa depan proyek bernilai ratusan juta rupiah. Dan aku sama sekali belum menyadari. Itu baru awal dari mimpi buruk yang akan menghancurkan bukan hanya pekerjaanku, tetapi juga seluruh kehidupan keluargaku. Rapat gagal, tapi mereka masih menganggap aku hanya babu. Aku berdiri di halaman belakang sambil mencuci pakaian. Tanganku terus bergerak mengucek baju satu persatu. Namun pikiranku sama sekali tidak berada di sana. Mataku berkali-kali melirik jam dinding yang terlihat dari jendela dapur. Pukul 8:15. Seharusnya saat itu aku sedang mempresentasikan konsep desain kepada klien terbesar yang pernah mempercayaiku. Seharusnya aku sedang menjelaskan revisi terakhir. Seharusnya aku sedang memperjuangkan proyek yang sudah kukerjakan hampir 3 bulan tanpa mengenal hari libur. Namun kenyataannya, aku justru berdiri di depan bak cuci, mencuci pakaian. Karena ibu mertuaku menganggap pekerjaanku tidak lebih penting daripada setumpuk baju kotor. Air mataku menetes tanpa terasa, bercampur dengan air sabun yang mengalir dari kedua tanganku. Tak lama kemudian ponselku bergetar. Aku buru-buru mengeringkan tangan. Nama Pak Budi, ketua tim proyek, muncul di layar. Dadaku langsung berdebar. Dengan tangan gemetar aku mengangkat telepon. Halo, Pak. Laras. Iya, Pak. Kamu di mana? Aku terdiam. Maaf, Pak. Saya? Pak Budi menghela napas panjang. Klien sudah menunggu hampir 20 menit. Semua anggota tim hadir. Hanya kamu yang tidak muncul. Air mataku semakin deras. Maaf sekali, Pak. Ada masalah di rumah. Beliau terdiam beberapa saat. Laras. Iya. Aku tahu kamu pekerja yang bertanggung jawab. Makanya aku heran. Tapi klien kecewa. Dadaku terasa semakin sesak. Apa mereka masih mau melanjutkan rapat, Pak? Pak Budi menjawab lirih. Mereka meminta dijadwalkan ulang. Tapi apa, Pak? Mereka mulai meragukan profesionalitas tim kita. Telepon berakhir. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun bekerja,
Aku membuat klien kecewa. Bukan karena aku malas. Bukan karena aku tidak mampu. Melainkan karena keluargaku sendiri. Belum sempat aku menenangkan diri, suara Bu Sumarni terdengar dari dalam rumah. Laras. Iya, Bu. Cuciannya sudah selesai belum? Sebentar lagi. Beliau keluar sambil berkacak pinggang. Cepat. Habis itu pel lantai. Aku menatap wajah beliau. Bu. Iya? Saya harus memperbaiki presentasi dulu. Beliau langsung tertawa sinis. Presentasi lagi. Kamu itu lucu. Memangnya ada orang yang mau bayar perempuan yang kerjanya cuma duduk depan laptop? Kalimat itu menusuk hatiku. Kalau saja beliau tahu, laptop itulah yang selama ini membayar obatnya ketika sakit. Laptop itu pula yang membayar listrik rumah yang setiap malam beliau nikmati. Namun aku tetap memilih diam. Siang harinya Dimas pulang lebih cepat karena ada pekerjaan lapangan yang selesai lebih awal. Begitu melihatku masih mengepel lantai, ia hanya berkata, "Belum selesai juga?" Aku tersenyum lelah. "Belum, Mas." "Kenapa?" "Ibu minta bersihkan gudang juga." Dimas hanya mengangguk. Tidak ada pertanyaan tentang rapatku. Tidak ada pertanyaan apakah pekerjaanku baik-baik saja. Seolah pekerjaanku memang tidak pernah penting. Saat aku akhirnya masuk ke kamar sekitar pukul 1 siang, layar laptop masih menyala. Ada belasan notifikasi, puluhan pesan dari grup proyek. Aku membaca satu persatu. "Laras, kamu di mana? Klien menunggu. Tolong segera online." Pesan terakhir dari Pak Budi membuat jantungku berdegup lebih kencang. Klien meminta revisi total dan memberi waktu 3 hari. Kalau gagal, kontrak bisa dibatalkan. Tanganku langsung lemas. 3 bulan kerja keras. Kini dipertaruhkan hanya dalam 3 hari. Aku segera membuka file desain. Belum sempat mulai bekerja, pintu kembali terbuka. Roni masuk sambil membawa piring kosong. "Mbak." "Iya?" "Lapar." Aku menatapnya. "Terus?" "Bikini mie goreng." Aku mencoba tersenyum. "Ron, Mbak lagi kerja?" Roni langsung mencibir. "Kerja apaan? Paling juga cuma gambar-gambar." Aku benar-benar kehilangan kata-kata. Belum selesai sampai di situ, Bu Sumarni ikut masuk. "Laras." "Iya, Bu. Kalau adikmu minta makannya dibuatkan." Aku menarik napas panjang. "Bu, saya sedang mengejar revisi." Beliau langsung menunjuk wajahku. "Dengar ya. Selama kamu tinggal di rumah ini, urusan rumah nomor 1. Kerjaanmu itu belakangan. Lagi pula," beliau memandang laptopku dengan tatapan meremehkan. "Kerjaan begitu nggak bikin kaya." Air mataku hampir jatuh. Andai saja beliau tahu, justru pekerjaan yang sedang beliau hina itu adalah sumber penghasilan terbesar di rumah ini. Aku kembali menatap layar laptop. Hitungan waktu revisi tinggal 3 hari. Namun setiap menit di rumah ini, selalu ada yang menghalangi pekerjaanku. Saat itulah aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Sampai kapan aku harus terus mengalah? Aku sama sekali belum tahu. Besok pagi, penghinaan yang lebih besar akan terjadi. Dan kali ini, yang dihancurkan bukan lagi waktuku, melainkan seluruh proposal proyek yang sudah kusiapkan selama berbulan-bulan. Kamu cuma babu di rumah ini. Malam itu aku hampir tidak memejamkan mata. Laptopku masih menyala di atas meja kerja. Layar dipenuhi gambar desain, denah bangunan, rincian anggaran, dan presentasi yang harus selesai sebelum 3 hari. Aku mengusap kedua mataku yang mulai perih. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Namun revisiku baru selesai sekitar 70%. Aku tahu, kalau proyek ini gagal, bukan hanya nama baikku yang hancur. Tim yang bekerja bersamaku juga akan ikut menanggung akibatnya. Aku menarik napas panjang. Sedikit lagi, besok pasti selesai. Pukul 4 pagi alarm berbunyi. Meski tubuhku masih sangat lelah, aku tetap bangun. Rutinitasku tidak pernah berubah. Memasak, menyapu, mengepel, mencuci piring, menyiapkan sarapan, menyetrika pakaian Dimas, membuatkan teh untuk Bu Sumarni. Semua kulakukan sendirian. Saat sedang menggoreng telur, mataku hampir tertutup karena mengantuk. Tanganku sampai beberapa kali terkena cipratan minyak. Namun aku tetap bertahan. Aku hanya ingin pekerjaan rumah selesai lebih cepat agar bisa kembali mengerjakan proyekku.
Sekitar pukul 7 pagi semuanya selesai. Aku menghela napas lega. Alhamdulillah. Akhirnya aku bisa kembali ke kamar. Laptop masih menyala. File revisi masih terbuka. Aku mulai fokus memperbaiki beberapa bagian terakhir. Baru 15 menit bekerja. Terdengar suara Bu Sumarni dari luar. Laras. Aku menutup mata sebentar. Iya, Bu. Kesini. Aku keluar kamar. Iya. Beliau menunjuk ruang tamu. Lihat debunya. Aku memperhatikan meja. Memang ada sedikit debu tipis. Nanti saya bersihkan, Bu. Beliau langsung menggeleng. Enggak. Sekarang. Aku mencoba menjelaskan. Bu. Jam 9 saya harus mengirim revisi. Beliau menatapku tajam. Kerjaan rumah lebih penting. Aku kembali mengalah. Baik, Bu. Sambil mengelap meja, aku melihat jam terus berjalan. 8:15. 8:30. Waktuku semakin sedikit. Begitu selesai membersihkan ruang tamu, aku langsung kembali ke kamar. Belum sempat duduk. Roni masuk tanpa mengetuk. Mbak. Iya. Motorku kotor. Aku mengangkat kepala. Terus? Cucin. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang kudengar. Ron. Mbak lagi kerja? Roni justru tertawa. Kerja apaan? Orang tiap hari cuma depan laptop. Aku menggigit bibir. Saya benar-benar kerja. Roni mencibir. Kalau kerja beneran ya ke kantor. Kalimat itu membuat dadaku kembali sesak. Belum selesai menghadapi Roni, Dimas ikut masuk. Laras. Iya, Mas. Motor Roni dicuci dulu. Aku menatap suamiku. Mas. Aku harus kirim revisi. Dimas menghela napas. Ya paling cuma sebentar. Aku memandang wajahnya cukup lama. Mas tahu nggak? Proyek ini nilainya besar. Dimas justru tersenyum tipis. Jangan dibesar-besarkan. Kerjaan online begitu kan fleksibel. Aku benar-benar kehilangan kata-kata. Bagaimana mungkin orang yang setiap hari melihatku bekerja, masih menganggap pekerjaanku sekadar hobi? Aku akhirnya keluar mencuci motor. Saat sedang menyiram ban, ponselku berbunyi. Nama Pak Budi muncul lagi. Aku buru-buru mengangkat. Halo, Pak. Laras. Iya. Klien meminta file revisi dikirim maksimal jam 10. Kalau lewat, mereka akan memilih perusahaan lain. Aku langsung panik. Pak. 10? Iya. Kamu sanggup? Aku memandang jam. Sudah pukul 9:50. Fileku belum selesai. Pak. Saya usahakan. Baik. Telepon ditutup. Tanganku mulai gemetar. Aku berlari masuk ke kamar. Laptop masih terbuka. Aku langsung duduk. Jari-jariku bergerak cepat di atas keyboard. Beberapa menit kemudian, Bu Sumarni masuk tanpa mengetuk. Beliau membawa ember kosong. Laras. Iya, Bu. Air galon habis. Nanti sebentar lagi, Bu. Beliau mulai kesal. Kamu denger nggak? Iya, Bu. Kalau denger ya berdiri. Aku mencoba tetap tenang. Bu. 15 menit lagi selesai. Beliau justru berjalan mendekati meja kerjaku. Laras. Iya. Kamu itu keras kepala. Lihat rumah. Masih banyak kerjaan. Laptop terus. Aku memohon pelan. Bu. Tolong. Ini penting. Namun, beliau sama sekali tidak mendengarkan. Tangannya langsung meraih map besar berisi seluruh proposal proyek yang sudah kucetak semalaman. Aku spontan berdiri. Bu, jangan. Beliau menatapku dengan penuh kemarahan. Lalu berkata dengan suara keras yang membuat seluruh rumah terdiam. Dengar baik-baik. Kamu cuma babu di rumah ini. Jangan merasa pekerjaanmu lebih penting daripada keluarga. Aku membeku. Jantungku berdetak sangat cepat. Tanganku berusaha meraih map itu. Namun Bu Sumarni justru mengangkatnya lebih tinggi. Aku sama sekali belum menyangka. Dalam hitungan detik berikutnya, seluruh hasil kerja kerasku selama 3 bulan akan hancur di depan mataku sendiri. Di depan mataku, mimpiku dihancurkan oleh orang yang kuanggap keluarga. Aku membeku. Tanganku masih terulur ke arah map biru yang dipegang Bu Sumarni.
Di dalam map itu bukan sekadar tumpukan kertas. Di sana ada hasil lemburku selama hampir 3 bulan. Ada puluhan revisi. Ada gambar desain. Ada rincian anggaran. Ada tanda tangan persetujuan awal dari klien. Semua kususun dengan penuh ketelitian. Aku melangkah pelan. Bu, tolong. Itu jangan diapa-apakan. Bu Sumarni justru menatapku dengan wajah sinis. Kenapa? Kertas begini saja kamu bela mati-matian. Aku mengangguk cepat. Iya, Bu. Itu penting. Sangat penting. Beliau tertawa kecil. Penting buat siapa? Buat keluarga ini? Aku menjawab lirih. Iya. Kalau proyek ini berhasil, kita semua akan hidup lebih baik. Namun, beliau sama sekali tidak percaya. Jangan bohong. Selama ini kamu cuma pura-pura sibuk. Kalau memang kerjaanmu hebat, kenapa setiap hari cuma di rumah? Dadaku kembali terasa sesak. Aku menoleh kepada Dimas yang berdiri di ambang pintu. Mas? Iya? Tolong jelaskan ke ibu. Dimas hanya menghela napas. Laras? Iya? Sudah turuti saja ibu. Jangan bikin ribut. Aku benar-benar tidak percaya. Suamiku masih menganggap masalah ini sepele. Aku kembali memohon. Bu, saya mohon. Beri saya waktu 10 menit saja. Habis itu saya kerjakan semua pekerjaan rumah. Bu Sumarni menggeleng keras. Enggak. Kamu terlalu dimanja kerjaanmu. Beliau membuka map itu. Satu demi satu lembar proposal mulai dikeluarkan. Aku semakin panik. Bu, itu dokumen asli. Jangan dilipat. Namun, yang terjadi setelahnya membuat lututku hampir lemas. Bu Sumarni meremas satu lembar proposal. Lalu melemparkannya ke lantai. Aku langsung memungutnya. Bu, tolong. Beliau malah mengambil lembar berikutnya. Kamu keras kepala. Ini akibatnya. Sreek. Suara sobekan kertas memenuhi ruangan. Aku mematung. Lembar pertama terbelah menjadi 2. Aku belum sempat bereaksi. Beliau kembali menyobek lembar kedua. Lalu ketiga. Keempat. Kelima. Potongan-potongan proposal berjatuhan memenuhi lantai. Air mataku langsung mengalir deras. Bu, itu hasil kerja saya? 3 bulan? 3 bulan saya mengerjakannya. Namun Bu Sumarni tetap melanjutkan. Supaya kamu sadar. Perempuan itu tempatnya mengurus rumah. Bukan mengejar proyek. Aku berlutut di lantai. Tanganku gemetar mengumpulkan sobekan-sobekan kertas. Sebagian masih bisa disusun. Sebagian lagi sudah robek menjadi potongan kecil. Dadaku terasa sangat sesak. Aku seperti melihat seluruh perjuanganku dihancurkan sedikit demi sedikit. Yang lebih menyakitkan, Dimas sama sekali tidak menghentikan ibunya. Ia hanya berkata pelan, Bu, sudahlah. Namun kalimat itu tidak terdengar seperti membela. Lebih seperti basa-basi. Bu Sumarni tetap melanjutkan hingga hampir seluruh dokumen hancur. Beberapa detik kemudian, laptopku mengeluarkan suara notifikasi. Ting. Aku menoleh. Layar menunjukkan pesan dari Pak Budi. Laras, file belum kami terima. Klien mulai kehilangan kesabaran. Tanganku langsung gemetar. Aku mencoba membuka file cadangan. Namun beberapa data penting memang hanya ada pada dokumen cetak yang baru saja disobek untuk diberi catatan terakhir. Aku memegang kepalaku. Air mata terus mengalir. Melihat aku menangis, Roni justru tertawa kecil. Mbak, nggak usah lebay. Cuma kertas. Kalimat itu membuatku perlahan berdiri. Aku menatap Roni. Lalu menatap Dimas. Kemudian menatap Bu Sumarni. Tidak ada satupun wajah yang menunjukkan rasa bersalah. Yang mereka lihat hanyalah seorang perempuan yang dianggap terlalu berlebihan karena menangisi pekerjaannya. Padahal, yang baru saja mereka hancurkan bukan sekadar kertas. Melainkan kepercayaan klien. Nama baikku. Dan masa depan keluargaku sendiri. Dengan tangan gemetar aku mengambil ponsel. Aku menelepon Pak Budi. Halo? Suaraku bergetar. Laras. Iya, Pak. Saya? Minta maaf. Pak Budi langsung terdiam. Ada apa? Proposal saya? Dirusak. Beliau terdengar sangat terkejut. Dirusak. Iya. Saya?
Tidak bisa mengirim revisi tepat waktu. Beberapa detik tak ada suara. Lalu Pak Budi berkata pelan, "Laras, barusan klien menelepon." Jantungku berdetak semakin cepat. Mereka membatalkan rapat final. Air mataku kembali jatuh. Mereka juga bilang, kalau sampai sore ini revisi tidak masuk, kontrak senilai ratusan juta itu akan diberikan kepada perusahaan lain. Telepon terputus. Aku masih berdiri mematung. Sedangkan di belakangku, Bu Sumarni hanya berkata dengan nada datar, "Kalau cuma begitu saja sampai batal, berarti memang bukan rezekimu." Aku mengepalkan tangan sekuat-kuatnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, bukan rasa sedih yang memenuhi hati, melainkan sesuatu yang selama ini selalu kutahan. Aku mulai merasa, kesabaranku benar-benar berada di ujung batas. Dan mereka sama sekali belum tahu. Satu keputusan yang akan kuambil setelah proyek itu benar-benar hilang, akan mengubah kehidupan seluruh penghuni rumah ini. Proyekku hancur. Dan mereka masih menganggap aku berlebihan. Aku masih berdiri di tengah kamar. Ponselku perlahan terlepas dari genggaman. Ucapan Pak Budi terus terngiang di telingaku. Kalau sampai sore ini revisi tidak masuk, kontrak akan diberikan kepada perusahaan lain. Kalimat itu terasa seperti menghantam seluruh semangatku. Aku memandangi sobekan proposal yang masih berserakan di lantai. Ada halaman yang penuh bekas lipatan. Ada lembar yang sudah robek menjadi beberapa bagian. Sebagian lagi terkena air karena bercampur dengan air mataku. Aku berlutut. Satu demi satu sobekan itu kukumpulkan. Tanganku gemetar. Aku mencoba menyusunnya kembali. Namun semakin kususun, semakin kusadari semuanya sudah terlambat. Di belakangku, Bu Sumarni masih berdiri dengan wajah tanpa penyesalan. "Laras." Aku tidak menjawab. "Dengar Ibu." Aku tetap diam. "Itu cuma pekerjaan. Kalau hilang ya cari lagi." Air mataku kembali jatuh. Aku mengangkat wajah. "Bu." "Iya?" "Itu bukan cuma pekerjaan. Itu kepercayaan orang kepada saya." Namun Bu Sumarni hanya menggeleng. "Kamu terlalu membesar-besarkan. Laki-laki saja banyak yang kehilangan kerja. Masa kamu nangis cuma gara-gara begitu?" Dadaku kembali terasa sesak. Mengapa setiap luka yang kurasakan selalu dianggap sepele? Aku menoleh kepada Dimas. "Mas." "Iya? Kamu juga berpikir begitu?" Dimas menghela napas panjang. "Laras?" "Iya. Ibu memang salah." Hatiku sedikit lega. Namun harapan itu langsung hancur saat ia melanjutkan. "Tapi kamu juga jangan terlalu emosional. Proyek bisa dicari lagi." Aku menatap suamiku cukup lama. "Mas, kamu tahu nggak? Proyek ini nilainya hampir 300 juta rupiah." Dimas langsung terdiam. "Apa?" Aku mengangguk. "Iya. Kalau selesai, seluruh utang kita bisa lunas. Atap rumah bisa diperbaiki. Motor kamu yang rusak bisa diganti. Biaya berobat ibu juga sudah aku hitung." Ruangan mendadak sunyi. Untuk pertama kalinya, Dimas mengetahui nilai proyek yang baru saja dihancurkan. Roni masih terlihat tidak percaya. 300 juta? Aku mengangguk pelan. Itu baru nilai kontraknya. Belum proyek lanjutan. Roni menelan ludah. "Loh? Berarti uang belanja rumah selama ini?" Aku memotong ucapannya. "Banyak berasal dari proyek-proyek seperti ini." Roni langsung menundukkan kepala. Namun Bu Sumarni masih berusaha menyangkal. "Ah, paling juga kamu membesar-besarkan." Aku tidak lagi membalas. Aku terlalu lelah. Pukul 2 siang, ponselku kembali berbunyi. Pak Budi menelepon lagi. Dengan napas berat aku mengangkatnya. "Halo, Pak." "Laras." "Iya." Aku sudah berusaha membujuk klien. Dadaku kembali berdebar. "Bagaimana, Pak?" Beliau terdiam cukup lama. "Maaf. Mereka resmi membatalkan kontrak." Air mataku langsung mengalir deras. Mereka memilih perusahaan lain. Aku menutup mulutku agar isak tangisku tidak terdengar. "Laras." "Iya, Pak. Aku tahu ini bukan sepenuhnya salahmu. Tapi perusahaan juga mengalami kerugian besar." Aku hanya mampu menjawab lirih. "Saya mengerti, Pak." Telepon berakhir. Bersamaan dengan itu,
Berakhir pula proyek terbesar yang pernah kuperjuangkan. Aku duduk di lantai. Tidak sanggup berdiri lagi. 3 bulan kerja keras. Puluhan malam tanpa tidur. Ratusan jam di depan laptop. Semuanya hilang dalam satu pagi. Dan penyebabnya adalah orang-orang yang selama ini paling kupercaya. Anehnya, di tengah tangisku, Bu Sumarni justru berkata, "Sudahlah. Besok juga dapat kerjaan lagi." Kalimat itu membuat sesuatu dalam diriku benar-benar berubah. Aku perlahan menghapus air mata. Lalu berdiri. Aku menatap mereka satu persatu. "Baik, Bu. Kalau menurut Ibu pekerjaan saya memang tidak penting. Mulai hari ini saya tidak akan lagi membawa pekerjaan ke rumah ini." Bu Sumarni tersenyum puas. "Nah begitu. Itu baru menantu yang baik." Aku ikut tersenyum. Namun senyumku kali ini berbeda. Bukan senyum karena mengalah, melainkan senyum seseorang yang sudah mengambil keputusan. Malam itu, setelah semua tertidur, aku membuka laptop. Aku menulis sebuah surat pengunduran diri dari seluruh proyek yang masih berjalan. Lalu satu persatu aku menghubungi klien-klien pribadiku. Bukan untuk berhenti bekerja, melainkan memindahkan seluruh pekerjaanku ke tempat lain. Aku juga menghubungi sahabatku, Nina. "Nin." "Iya, Ras. Aku butuh tempat tinggal sementara." Nina langsung menjawab tanpa ragu. "Rumahku selalu terbuka buat kamu." Aku memejamkan mata. "Terima kasih." Aku menatap kamar yang selama ini menjadi saksi perjuanganku. Lalu berbisik pelan. Kalau mereka menganggap aku hanya babu, maka mereka akan segera tahu bagaimana rasanya hidup tanpa orang yang selama ini mereka anggap tidak berguna. Aku sama sekali belum menyadari. Keesokan pagi akan datang sebuah panggilan telepon dari kantor pusat yang justru membuka pintu rezeki jauh lebih besar. Dan saat itulah, rahasia tentang siapa sebenarnya penopang ekonomi keluarga ini akan mulai terbongkar. Telepon itu mengubah segalanya, tapi aku memilih menyimpannya sendirian. Malam itu aku hampir tidak tidur. Laptop masih terbuka di atas meja. Namun tidak ada lagi proposal yang kukerjakan. Tidak ada lagi semangat yang biasanya membuatku sanggup begadang hingga dini hari. Yang tersisa hanyalah layar kosong dan pikiranku yang dipenuhi pertanyaan. Apakah semua perjuanganku selama ini memang tidak pernah berarti? Aku menatap langit-langit kamar. Air mata kembali mengalir. Bukan karena proyek itu hilang, tetapi karena orang-orang yang paling dekat denganku justru menjadi alasan mengapa semuanya berakhir. Pukul 6 pagi aku sudah berada di dapur. Seperti biasa, aku memasak nasi, membuat sayur, menggoreng ikan, menyeduh teh untuk Bu Sumarni. Meskipun hatiku hancur, tanganku tetap bekerja seperti hari-hari sebelumnya. Aku masih berharap. Setidaknya ada satu orang yang bertanya bagaimana keadaanku. Namun harapan itu kembali pupus. Begitu Bu Sumarni duduk di meja makan, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya justru membuat dadaku kembali sesak. "Laras." "Iya, Bu. Hari ini habis makan bersihkan gudang." Aku terdiam. Beliau melanjutkan, "Sama cuci gorden." Aku menatap wajahnya. "Bu, saya masih ada pekerjaan." Beliau langsung tertawa sinis. "Pekerjaan? Memangnya masih ada proyek?" Kalimat itu terasa seperti menusuk luka yang belum sempat sembuh. Aku memilih diam. Dimas masuk ke ruang makan sambil merapikan jam tangannya. "Laras." "Iya, Mas. Kamu nanti jangan lupa antar ibu ke puskesmas." Aku mengangguk pelan. "Iya." Tidak ada ucapan, "Maaf ya soal kemarin." Tidak ada pertanyaan, "Kamu baik-baik saja?" Yang ada hanyalah perintah. Seolah perasaanku tidak pernah penting. Sekitar pukul 9 pagi, ketika aku sedang mencuci piring, ponselku berdering. Nomor yang muncul tidak kukenal. Aku segera mengangkatnya. "Halo? Selamat pagi. Apakah benar dengan Ibu Laras?" "Iya. Saya Rika dari kantor pusat PT Arunika Design." Jantungku langsung berdebar. Perusahaan itu adalah salah satu klien terbesar yang pernah menghubungiku beberapa bulan lalu. Saat itu mereka mengatakan akan menghubungiku kembali jika ada proyek nasional. Aku hampir melupakan percakapan itu. "Iya, Bu. Kami sudah melihat seluruh portofolio Ibu." Aku terdiam. Kami juga mendapat rekomendasi langsung dari beberapa klien lama Ibu. Air mataku mulai menggenang. Beliau melanjutkan,
Apakah ibu masih bersedia bekerja sama dengan kami? Aku menggigit bibir. Tentu. Kami memiliki proyek pembangunan beberapa kantor cabang. Nilainya cukup besar. Dadaku semakin berdebar. Lalu, kami ingin menunjuk ibu sebagai konsultan utama. Aku sampai tidak mampu berbicara. Nilai kontrak awal sekitar 480 juta rupiah. Tanganku langsung gemetar. Nilainya bahkan jauh lebih besar daripada proyek yang baru saja gagal. Bu Laras. Iya? Apakah ibu masih di sana? Aku buru-buru mengusap air mata. Iya, Bu. Kami membutuhkan jawaban secepatnya. Aku menarik napas panjang. Saya bersedia. Baik. Besok kami akan mengirimkan draft kontraknya. Telepon pun berakhir. Aku berdiri mematung. Beberapa detik kemudian aku menangis. Namun kali ini, bukan karena sedih. Melainkan karena Allah masih memberiku jalan setelah semua yang terjadi. Aku masuk ke kamar. Ku dekap laptopku erat. Alhamdulillah. Aku berkali-kali mengucapkan syukur. Namun di tengah rasa bahagia itu, aku justru mengambil sebuah keputusan. Aku tidak akan menceritakan kabar ini kepada siapapun di rumah. Belum, aku ingin melihat. Apakah mereka benar-benar peduli kepadaku? Atau mereka hanya peduli ketika pekerjaanku menghasilkan uang? Siang harinya Nina menelepon. Laras. Iya? Gimana? Aku dapat proyek baru. Serius? Iya. Nina langsung berteriak kegirangan. Alhamdulillah. Nilainya lebih besar. Aku tertawa kecil di sela tangis. Iya? Lihat kan? Tuhan gak pernah tidur. Aku mengangguk. Benar. Tapi, aku belum mau cerita ke keluarga. Nina langsung memahami. Bagus. Biarkan mereka merasakan dulu akibat dari semua yang mereka lakukan. Sore harinya aku kembali duduk di depan laptop. Aku mulai menyusun konsep proyek baru. Wajahku perlahan kembali bersemangat. Namun belum 15 menit bekerja, Bu Sumarni kembali membuka pintu kamar. Laras. Iya, Bu. Kamu masih depan laptop. Aku mengangguk. Iya. Beliau kembali mencibir. Masih aja pura-pura kerja. Aku hanya tersenyum tipis. Kali ini, aku tidak lagi ingin menjelaskan apapun. Karena sebentar lagi, mereka akan mengetahui sendiri betapa berharganya pekerjaan yang selama ini mereka hina. Namun mereka tidak akan mengetahuinya dari mulutku. Melainkan dari kenyataan yang akan datang menghampiri mereka satu persatu. Dan kenyataan itu akan membuat seluruh penghuni rumah menyesali satu perbuatan yang tidak akan pernah bisa mereka ulangi. Mereka menghancurkan mimpiku, tapi tidak tahu rezeki yang lebih besar sudah menunggu. Pagi itu aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Luka di hatiku memang belum benar-benar sembuh. Namun sejak menerima telepon dari PT Arunika Design kemarin, aku kembali memiliki harapan. Aku sadar, tidak semua orang menghargai kerja kerasku. Tetapi di luar sana masih banyak orang yang percaya pada kemampuanku. Dan itu sudah lebih dari cukup. Aku tersenyum kecil di depan cermin. Semangat, Laras. Kali ini aku tidak boleh menyerah lagi. Seperti biasa, sebelum membuka laptop aku menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah. Menyapu, mengepel, mencuci piring, memasak. Semua kulakukan tanpa meminta bantuan siapapun. Bukan karena aku tidak berani menolak. Tetapi karena aku sedang menyiapkan sesuatu. Aku ingin semua proyek baruku selesai. Setelah itu, aku akan mengambil keputusan besar. Sekitar pukul 9 pagi, laptopku berbunyi. Email baru masuk. Pengirimnya adalah PT Arunika Design. Jantungku langsung berdebar. Aku segera membukanya. Di sana sudah ada draft kontrak lengkap. Nilai proyek, jadwal pekerjaan, tahapan pembayaran, dan uang muka yang akan ditransfer setelah kontrak ditandatangani. Aku membaca setiap halaman dengan teliti. Di bagian terakhir tertulis angka yang membuatku kembali menahan napas. Uang muka sebesar 150 juta rupiah akan ditransfer maksimal 1-24 jam setelah kontrak ditandatangani. Aku memejamkan mata. Alhamdulillah. Air mataku kembali jatuh. Bukan karena sedih. Melainkan karena Allah masih membuka jalan ketika semua pintu seolah tertutup. Belum sempat aku mencetak kontrak itu, pintu kamar terbuka. Bu Sumarni masuk sambil membawa sapu. Laras. Iya, Bu.
Halaman belakang belum disapu. Aku menoleh. Baik, Bu. Beliau melihat layar laptopku. Loh? Masih sibuk sama komputer? Aku mengangguk. Iya. Beliau kembali tertawa sinis. Capek-capek. Paling juga nggak menghasilkan apa-apa. Aku hanya tersenyum. Dalam hati aku berkata, kalau ibu tahu isi email ini, mungkin ibu tidak akan berkata seperti itu. Namun aku memilih diam. Saat sedang menyapu halaman, Roni datang menghampiriku. Mbak. Iya? Uang bensinku habis. Aku tetap menyapu. Terus? Pinjam dulu 500.000. Aku berhenti. Lalu menatap wajahnya. Ron? Iya? Aku nggak bisa. Roni langsung mengernyit. Kenapa? Aku lagi hemat. Ia mendengus kesal. Padahal biasanya gampang. Aku menjawab pelan. Mulai sekarang kamu belajar cari sendiri. Roni langsung pergi sambil menggerutu. Mbak sekarang pelit. Aku hanya tersenyum tipis. Dulu, setiap kali mereka meminta uang, aku selalu memberi tanpa berpikir panjang. Hari ini, aku mulai belajar berkata tidak. Menjelang siang, Dimas pulang karena ada rapat yang dibatalkan. Begitu masuk rumah, ia melihatku sedang membaca kontrak. Itu apa? Tanyanya. Aku segera menutup laptop. Nggak apa-apa. Dimas mengangguk. Ia sama sekali tidak penasaran. Ia masih mengira aku hanya sedang membuka media sosial atau menonton video. Sikap itu justru membuatku semakin yakin untuk tidak menceritakan apapun. Sore harinya, ponsel Bu Sumarni berbunyi. Beliau mengangkat telepon dengan wajah panik. Iya? Apa? Harus dibayar minggu ini? Beliau langsung terduduk. Aku mendengar percakapan itu dari dapur. Ternyata rumah sakit menagih biaya kontrol rutin yang selama ini selalu kubayarkan. Begitu telepon ditutup, Bu Sumarni langsung memanggil Dimas. Bayu? Dalam cerita ini, nama suami memang Dimas. Namun karena panik, Bu Sumarni hampir menyebut nama anak sulungnya yang sudah lama tinggal di luar kota, lalu segera memperbaiki ucapannya. Dimas. Iya, Bu. Rumah sakit minta pembayaran minggu ini. Dimas langsung terdiam. Berapa? 2.800.000. Wajah Dimas langsung pucat. Aku belum punya uang sebanyak itu. Ruangan kembali sunyi. Aku hanya berdiri di balik pintu dapur. Selama ini, tagihan seperti itu tidak pernah menjadi pembahasan. Karena sebelum jatuh tempo, aku sudah lebih dulu membayarnya. Kini, mereka mulai merasakan satu persatu beban yang selama ini kupikul sendirian. Namun mereka masih belum tahu, aku sebenarnya mampu membayar semuanya. Bahkan lebih dari itu. Hanya saja, aku tidak ingin lagi pengorbananku dianggap sebagai kewajiban. Malam harinya aku menerima telepon dari pihak perusahaan. Bu Laras. Iya. Kontrak sudah kami terima. Terima kasih. Besok pagi tim kami akan datang ke rumah ibu untuk penandatanganan dokumen asli. Aku mengangguk. Baik. Setelah telepon ditutup, aku langsung terdiam. Tim perusahaan akan datang ke rumah. Artinya, cepat atau lambat keluarga ini akan mengetahui bahwa pekerjaan yang selama ini mereka hina ternyata bernilai ratusan juta rupiah. Aku memandang langit dari balik jendela kamar. Hatiku kembali berdebar. Besok, rahasia yang selama ini kusimpan rapat-rapat akan mulai terbuka. Dan sejak hari itu, tidak akan ada lagi yang bisa mengatakan bahwa aku hanyalah seorang babu di rumah ini. Mobil mewah itu berhenti di depan rumah, dan mertuaku baru mulai panik. Pagi itu aku bangun lebih awal. Aku sudah mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain hitam. Rambutku kuikat rapi. Di atas meja kamar sudah tersusun semua dokumen yang akan kutandatangani hari ini. Draft kontrak, portofolio, kartu identitas. Semuanya sudah siap. Aku menarik napas panjang. Hari ini bukan sekadar penandatanganan proyek. Hari ini adalah awal hidup baru yang selama ini kuimpikan. Seperti biasa, sebelum membuka laptop aku tetap memasak untuk seluruh penghuni rumah. Bu Sumarni sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Begitu melihatku membawa map berisi dokumen, beliau langsung bertanya. Laras. Iya, Bu. Mau kemana bawa map begitu? Aku menjawab singkat. Ada urusan kerja. Beliau langsung tersenyum sinis. Kerja lagi?
Aku mengangguk. Iya. Beliau kembali tertawa. Sudahlah. Jangan pura-pura sibuk. Mending bersihkan dapur. Aku hanya tersenyum tipis. Tidak lagi ada keinginan untuk menjelaskan. Sebentar lagi, semua akan melihat sendiri. Sekitar pukul 9 pagi, suara mobil berhenti di depan rumah. Semua orang spontan menoleh ke arah jendela. Sebuah mobil hitam yang bersih dan elegan berhenti tepat di depan pagar. Dua pria dan seorang wanita turun sambil membawa map serta tas kerja. Roni yang sedang duduk di teras langsung berbisik. Bu? Iya? Itu tamu siapa? Bu Sumarni mengintip dari balik gorden. Nggak tahu. Mungkin salah alamat. Beliau kembali duduk santai. Tak lama kemudian terdengar suara bel. Ting, tong. Aku berdiri dan berjalan menuju pintu. Begitu kubuka, wanita berpakaian rapi itu langsung tersenyum. Selamat pagi. Selamat pagi. Apakah benar dengan Ibu Laras? Iya. Saya Rika dari PT Arunika Design. Kami datang sesuai janji. Aku mengangguk. Silakan masuk. Mendengar nama perusahaan itu, Dimas yang baru keluar dari kamar langsung menghentikan langkahnya. Ia memperhatikan para tamu dengan wajah bingung. Bu Sumarni ikut berdiri. Maaf. Ada perlu apa ya? Bu Rika menjawab sopan. Kami ingin bertemu Ibu Laras. Kami akan melakukan penandatanganan kontrak proyek. Bu Sumarni langsung mengernyit. Kontrak. Iya. Aku mempersilakan mereka duduk. Di atas meja ruang tamu, Bu Rika membuka map besar. Beliau mengeluarkan beberapa dokumen. Bu Laras. Iya. Ini kontrak asli. Silakan dibaca kembali. Aku mulai memeriksa setiap halaman. Sementara itu Dimas berdiri di belakangku. Matanya terus mengikuti setiap lembar dokumen. Ia tampak penasaran. Tiba-tiba salah satu staf berkata, Bu. Iya. Setelah kontrak ditandatangani, uang muka proyek akan langsung kami transfer hari ini. Bu Sumarni yang sedang membuat teh langsung menoleh. Transfer. Staf itu mengangguk. Iya. Nilainya 150 juta rupiah. Cangkir di tangan Bu Sumarni hampir terlepas. Beliau membeku. Roni yang sedang bermain ponsel langsung berdiri. Apa? 150 juta? Ruangan mendadak sunyi. Dimas menatapku dengan mata membesar. Laras? Iya. Itu? Uang muka? Aku mengangguk pelan. Iya. Baru uang muka. Dimas seperti tidak percaya. Berarti nilai proyeknya? Bu Rika tersenyum. Hampir 500 juta rupiah. Tak ada satupun yang berbicara. Wajah Bu Sumarni perlahan berubah pucat. Tangannya mulai gemetar. Beberapa detik kemudian Bu Rika berkata lagi. Terus terang, Bu Laras. Iya. Kami hampir kehilangan kesempatan bekerja sama dengan Ibu. Aku menatap beliau. Maksudnya? Kami mendapat kabar proyek Ibu sebelumnya gagal karena masalah pribadi. Namun setelah melihat hasil kerja Ibu, direksi tetap memutuskan menunjuk Ibu. Dadaku terasa hangat. Semua perjuanganku akhirnya dihargai. Di sisi lain, aku melihat wajah Bu Sumarni mulai dipenuhi penyesalan. Beliau memandang laptopku, lalu memandang dokumen kontrak, lalu memandangku. Seolah baru hari itu beliau benar-benar percaya bahwa pekerjaanku memang nyata dan menghasilkan uang yang jauh lebih besar daripada yang pernah beliau bayangkan. Setelah seluruh dokumen selesai ditandatangani, Bu Rika berdiri. Selamat ya, Bu Laras. Mulai hari ini proyek resmi berjalan. Aku menjabat tangannya. Terima kasih. Beliau tersenyum. Kami bangga bekerja sama dengan Ibu. Mereka kemudian berpamitan. Mobil hitam itu perlahan meninggalkan rumah. Begitu pagar tertutup, suasana di ruang tamu benar-benar sunyi. Tak ada lagi ejekan. Tak ada lagi tawa sinis. Bu Sumarni perlahan duduk. Air matanya mulai mengalir. Laras? Iya, Bu. Itu? Semua benar? Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Beliau menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, wanita yang selama ini selalu menyebutku, Babu, mulai menyadari bahwa pekerjaan yang ia hina ternyata adalah penopang masa depan keluarga. Namun, mereka masih belum mengetahui satu hal lagi. Siang itu juga,
Uang muka proyek benar-benar masuk ke rekeningku. Dan bersamaan dengan itu, aku mengambil keputusan yang membuat seluruh penghuni rumah akhirnya benar-benar panik. Uang masuk ke rekeningku, dan aku memilih berhenti menjadi penopang mereka. Aku masih berdiri di ruang tamu. Pintu baru saja tertutup setelah Bu Rika dan timnya pulang. Rumah kembali sunyi. Namun kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Tidak ada lagi suara ejekan. Tidak ada lagi tawa yang meremehkan pekerjaanku. Yang terdengar hanyalah napas panjang Bu Sumarni dan Dimas yang sejak tadi masih memandang map kontrak di atas meja. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Aku membuka layar. Notifikasi dari bank muncul. Transfer masuk sebesar 150 juta rupiah. Aku memejamkan mata. Air mata syukur mengalir perlahan. Alhamdulillah. Aku tidak pernah menyangka setelah kehilangan proyek besar, Allah menggantinya dengan rezeki yang jauh lebih baik. Aku menggenggam ponsel erat. Dalam hati aku berjanji, kali ini aku akan menggunakan hasil kerjaku untuk menghargai diriku sendiri. Belum sempat kusimpan ponsel itu, Dimas bertanya pelan. Laras. Iya. Sudah masuk. Aku mengangguk. Iya. 150 juta. Iya. Wajah Dimas berubah. Ia terlihat ingin mengatakan sesuatu. Namun kata-kata itu seolah tertahan di tenggorokannya. Bu Sumarni mendekat perlahan. Laras. Iya, Bu. Ibu. Mau minta maaf. Aku menatap beliau. Matanya merah. Tangannya gemetar. Ibu benar-benar tidak tahu kalau pekerjaanmu sebesar itu. Aku tersenyum tipis. Bukan soal besar atau kecilnya pekerjaan, Bu. Lalu? Soal menghargai. Air mata beliau kembali jatuh. Tak lama kemudian Roni ikut mendekat. Mbak. Iya. Berarti? Selama ini uang belanja rumah juga dari proyek-proyek Mbak. Aku mengangguk. Iya. Listrik. Iya. Internet. Iya. Belanja bulanan. Iya. Cicilan mobil. Aku kembali mengangguk. Roni langsung terduduk di sofa. Ya Allah. Selama ini ia benar-benar tidak pernah tahu. Siang itu suasana rumah berubah total. Bu Sumarni mulai berbicara dengan suara lembut. Laras. Iya, Bu. Kamu capek ya? Aku hanya tersenyum. Kalimat sederhana itu adalah pertanyaan yang sudah bertahun-tahun ingin kudengar. Namun entah mengapa, saat akhirnya keluar dari mulut beliau, hatiku tidak lagi merasakan kebahagiaan yang sama. Karena luka yang terlalu lama dipendam tidak bisa sembuh hanya dengan satu permintaan maaf. Sore harinya Dimas masuk ke kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur. Laras. Iya. Aku benar-benar minta maaf. Aku tetap diam. Aku salah. Aku terlalu sering menganggap pekerjaanmu sepele. Air matanya mulai mengalir. Aku bahkan membiarkan ibu menghancurkan proyekmu. Aku mengangguk pelan. Iya, Mas. Maafkan aku. Aku menarik napas panjang. Aku sudah memaafkan. Wajah Dimas sedikit lega. Namun aku melanjutkan, tapi memaafkan tidak berarti semuanya kembali seperti dulu. Senyumnya langsung menghilang. Aku membuka lemari, mulai memasukkan laptop, hard disk, dokumen proyek, dan beberapa pakaian ke dalam koper. Dimas langsung berdiri. Kamu mau kemana? Aku menjawab tenang. Aku pindah. Apa? Aku akan tinggal di apartemen yang disediakan perusahaan selama proyek ini berjalan. Dimas langsung panik. Jangan. Aku tetap melipat pakaianku. Kenapa? Kita bisa memperbaiki semuanya. Aku berhenti sejenak. Mas. Iya? Selama aku menangis karena proyekku dihancurkan, kamu tidak pernah berkata kita harus memperbaiki semuanya. Kenapa sekarang baru berkata begitu? Dimas tidak mampu menjawab. Menjelang malam, Bu Sumarni mengetahui aku sedang berkemas. Beliau langsung masuk ke kamar. Laras. Iya, Bu. Kamu benar-benar mau pergi? Aku mengangguk. Iya. Beliau memegang tanganku erat. Ibu janji berubah. Ibu nggak akan ganggu kerjaanmu lagi. Ibu nggak akan suruh kamu jadi babu lagi. Air mata beliau terus mengalir. Aku ikut menangis. Bu, saya percaya ibu bisa berubah. Lalu kenapa tetap pergi?
Karena saya juga harus berubah. Berubah bagaimana? Saya harus belajar mencintai diri saya sendiri. Ruangan kembali sunyi. Aku menutup koper. Lalu memandang kamar yang selama ini menjadi tempatku bekerja, menangis, dan menyimpan semua impian. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seorang perempuan yang akhirnya berani memilih dirinya sendiri. Namun, aku sama sekali belum mengetahui bahwa keesokan paginya akan datang kabar yang membuat Bu Sumarni dan Dimas benar-benar terpukul. Karena mereka baru sadar, bukan hanya aku yang akan pergi. Seluruh proyek, seluruh penghasilan, dan masa depan keluarga yang selama ini mereka nikmati juga ikut pergi bersamaku. Aku pergi, dan baru saat itu mereka merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Malam itu hampir tidak ada seorang pun yang bisa tidur. Aku masih duduk di lantai kamar, melipat pakaian satu persatu ke dalam koper. Baju kerja, laptop, hard disk berisi seluruh proyek, beberapa buku, dan sebuah bingkai foto almarhum kedua orang tuaku. Tidak banyak barang yang kubawa, karena ternyata, yang paling berat bukanlah mengangkat koper, melainkan meninggalkan rumah yang selama ini kuanggap sebagai tempat pulang. Di luar kamar, suasana rumah sangat sunyi. Tidak ada lagi suara televisi, tidak ada lagi tawa Roni. Tidak ada lagi omelan Bu Sumarni. Sesekali hanya terdengar suara isak tangis yang berusaha ditahan. Aku tahu, mereka mulai menyadari kalau kepergianku bukan sekadar ancaman. Aku benar-benar akan pergi. Pukul 6 pagi aku bangun lebih awal. Seperti kebiasaanku selama bertahun-tahun, aku tetap masuk ke dapur. Aku memasak nasi, menggoreng telur, membuat sayur bening, dan menyeduh teh hangat. Aku ingin meninggalkan rumah ini dengan cara yang baik. Tanpa kebencian, tanpa dendam. Saat semua masakan selesai, aku menuliskan sebuah catatan kecil dan meletakkannya di atas meja makan. Terima kasih pernah menjadi bagian dari hidupku. Semoga setelah ini kita semua sama-sama belajar saling menghargai. Aku tidak menulis nama, karena mereka pasti tahu siapa yang menulisnya. Tak lama kemudian Dimas keluar dari kamar. Melihat sarapan sudah tersedia, wajahnya langsung berubah. Laras? Iya, Mas. Kamu masih sempat masak. Aku tersenyum kecil. Ini mungkin sarapan terakhir yang kubuat di rumah ini. Kalimat itu membuat mata Dimas langsung berkaca-kaca. Ia menarik kursi, namun tidak langsung makan. Ia hanya memandang meja yang selama ini selalu penuh oleh masakanku. Baru hari itu ia sadar. Tidak pernah sekalipun ia mengucapkan terima kasih setiap kali duduk di meja makan. Bu Sumarni ikut keluar. Begitu melihat koper di dekat pintu, beliau langsung menangis. Laras? Iya, Bu. Jangan pergi. Beliau menggenggam kedua tanganku. Ibu mohon. Ibu akan berubah. Ibu akan menganggap kamu seperti anak sendiri. Air mataku ikut mengalir. Aku menggenggam tangan beliau dengan lembut. Bu, saya percaya Ibu. Lalu kenapa tetap pergi? Karena kalau saya tetap tinggal, semua akan kembali seperti dulu. Beliau langsung menggeleng. Enggak. Ibu janji. Aku tersenyum pahit. Janji itu seharusnya datang sebelum proyek saya dihancurkan. Ruangan kembali sunyi. Roni keluar dari kamarnya sambil membawa sebuah amplop. Mbak. Iya? Ini? Apa? Tabunganku. Aku membuka amplop itu. Isinya hanya beberapa lembar uang. Mbak ambil. Aku menggeleng. Buat apa? Buat ganti rugi. Air matanya langsung jatuh. Aku memang gak sanggup mengganti proyek Mbak. Tapi aku ingin mulai memperbaiki kesalahanku. Aku memeluk Roni. Gak perlu. Kalau benar ingin berubah, jadilah laki-laki yang bertanggung jawab. Roni mengangguk sambil menangis. Aku janji. Saat aku hendak mengangkat koper, ponsel Dimas tiba-tiba berbunyi. Ia melihat layar. Wajahnya langsung pucat. Kenapa, Mas? Dimas mengangkat telepon. Iya, Pak. Beberapa detik kemudian ia hanya mampu berkata. Apa? Tidak mungkin. Telepon ditutup. Bu Sumarni langsung panik. Ada apa? Dimas memegang kepalanya. Perusahaanku? Kenapa? Melakukan pengurangan karyawan. Mulai bulan depan gajiku dipotong hampir setengah. Ruangan kembali sunyi. Bu Sumarni langsung terduduk lemas.
Air matanya semakin deras. Beliau baru menyadari, selama ini penghasilan terbesar keluarga memang berasal dariku. Dan sekarang, aku juga akan pergi. Belum selesai rasa panik mereka, ponselku ikut berbunyi. Sebuah pesan dari bagian keuangan perusahaan masuk. Selamat pagi, Bu Laras. Dana operasional proyek tahap pertama sebesar 150 juta rupiah telah berhasil ditransfer. Apartemen dinas siap ditempati mulai hari ini. Aku membaca pesan itu dalam diam. Lalu memasukkan kembali ponsel ke dalam tas. Bu Sumarni sempat melihat layar itu. Beliau kembali menutup wajahnya. Tangisnya semakin pecah. Laras? Iya, Bu. Ibu benar-benar menyesal. Aku mengangguk pelan. Saya tahu. Sebuah mobil perusahaan berhenti di depan rumah. Sopir turun dan menghampiriku. Selamat pagi, Bu Laras. Pagi. Saya ditugaskan menjemput Ibu. Aku mengangguk. Baik. Sopir mengambil koperku. Aku menoleh untuk terakhir kalinya ke arah rumah. Rumah yang dulu kupenuhi dengan harapan. Namun perlahan berubah menjadi tempat yang mengikis harga diriku. Aku memandang Dimas. Lalu Bu Sumarni. Kemudian Roni. Aku tidak pergi karena membenci kalian. Aku pergi karena akhirnya aku belajar bahwa orang yang paling bertanggung jawab menjaga kebahagiaanku adalah diriku sendiri. Tak ada satupun yang mampu menjawab. Mereka hanya menangis. Sementara mobil perlahan meninggalkan halaman rumah. Namun mereka belum mengetahui. Seminggu kemudian, kabar tentang keberhasilanku memimpin proyek nasional akan tersebar hingga ke lingkungan tempat tinggal kami. Dan saat itulah, semua orang akan mengetahui siapa sebenarnya perempuan yang dulu mereka sebut, cuma babu di rumah ini. Satu kampung akhirnya tahu siapa perempuan yang selama ini mereka remehkan. Sudah 1 minggu sejak aku meninggalkan rumah itu. Kini aku tinggal di apartemen dinas yang disediakan perusahaan. Apartemennya memang tidak terlalu besar. Namun bagiku, tempat itu terasa jauh lebih nyaman. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa bekerja tanpa ada yang membuka pintu kamar sambil menyuruhku mencuci pakaian. Aku bisa mengikuti rapat tanpa harus meninggalkan laptop karena diminta mengepel lantai. Aku bisa menyelesaikan pekerjaan tanpa mendengar kalimat, "Kamu cuma babu di rumah ini." Setiap pagi aku membuka jendela apartemen, menghirup udara segar, lalu mengucapkan syukur. Ternyata, hidup memang berubah ketika kita mulai menghargai diri sendiri. Proyek yang kutangani berjalan sangat lancar. Setiap hari aku memimpin rapat dengan puluhan orang. Aku bertemu para arsitek, kontraktor, dan direktur perusahaan. Semua memperlakukanku dengan hormat. Setiap pendapatku didengarkan. Setiap usulku dihargai. Seringkali aku tersenyum sendiri. Di luar rumah, aku selalu dihormati. Namun di rumah yang dulu kuanggap keluarga, aku justru dianggap pembantu. Ironis sekali, suatu siang, Direktur PT Arunika Design datang meninjau lokasi proyek. Setelah rapat selesai, beliau menghampiriku. Bu Laras. Iya, Pak. Hasil kerja Ibu luar biasa. Terima kasih, Pak. Kami sudah memutuskan. Aku menatap beliau. Mulai bulan depan, Ibu akan memimpin 2 proyek nasional sekaligus. Aku membeku. 2 proyek. Beliau mengangguk. Perusahaan sangat percaya kepada kemampuan Ibu. Honorarium Ibu juga akan disesuaikan. Air mataku hampir jatuh. Aku hanya mampu mengucapkan, terima kasih atas kepercayaannya. Sementara itu, di rumah lama, keadaan semakin sulit. Penghasilan Dimas berkurang hampir setengah. Roni baru mendapat pekerjaan sebagai karyawan toko dengan gaji yang masih kecil. Sedangkan Bu Sumarni mulai menjual beberapa perhiasan lamanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun yang paling berat bukan soal uang, melainkan rasa bersalah yang terus menghantui mereka. Suatu sore Pak Darto datang ke rumah mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau membawa koran lokal. Dimas. Iya, Pak. Coba lihat ini. Dimas menerima koran itu. Di halaman bisnis terdapat sebuah foto. Foto seorang wanita memakai helm proyek putih, sedang menjelaskan rancangan bangunan kepada para investor. Wanita itu adalah aku. Judul beritanya berbunyi, konsultan lokal pimpin proyek nasional bernilai miliaran rupiah. Tangan Dimas langsung gemetar. Ini? Iya.
Kan istrimu? Bu Sumarni segera mendekat. Begitu melihat fotoku, beliau langsung menangis. Beliau mengusap gambar itu berkali-kali. Ibu, dulu selalu bilang Laras cuma pura-pura kerja. Pak Darto menghela napas panjang. Padahal ternyata, dia perempuan hebat. Tak lama kemudian beberapa tetangga ikut berdatangan. Mas Dimas. Iya. Itu benar Bu Laras. Dimas mengangguk pelan. Iya. Semua orang terlihat kagum. Wah. Pantas saja sering rapat. Pantas saja selalu sibuk depan laptop. Kita kira cuma main komputer. Ucapan-ucapan itu membuat Bu Sumarni semakin menyesal. Beliau menutup wajahnya. Air matanya tak berhenti mengalir. Malam harinya, ponselku berbunyi. Nama Dimas muncul di layar. Aku mengangkatnya. Halo? Laras. Iya, Mas. Aku lihat fotomu di koran. Aku tersenyum kecil. Iya. Selamat. Terima kasih. Dimas terdiam cukup lama. Lalu berkata dengan suara bergetar. Aku bangga. Air mataku ikut menggenang. Kalimat itu adalah kalimat yang sudah bertahun-tahun ingin kudengar. Namun kini, rasanya berbeda. Karena aku sudah tidak lagi menggantungkan kebahagiaanku pada pengakuan siapapun. Dimas kembali berkata, Laras. Iya. Aku baru sadar. Sadar apa? Dulu aku selalu berpikir kamu membutuhkan rumah ini. Ternyata, rumah ini yang membutuhkanmu. Aku memejamkan mata. Tidak ada jawaban. Karena dalam hati, aku tahu itu benar. Saat telepon berakhir, aku duduk di balkon apartemen. Kupandangi lampu-lampu kota yang mulai menyala. Angin malam bertiup pelan. Aku tersenyum sambil berbisik. Terima kasih, ya Allah. Engkau tidak mengubah hidupku. Engkau mengubah cara pandangku terhadap diriku sendiri. Namun, perjalanan ini masih belum selesai. Karena 2 hari lagi, Bu Sumarni bersikeras ingin datang menemuiku secara langsung. Beliau mengatakan, ada satu permintaan terakhir yang harus disampaikan sebelum penyesalan itu benar-benar terlambat. Ibu mertuaku datang berlutut di depanku, tapi hatiku tak lagi sama. 2 hari setelah berita tentang proyek nasional itu dimuat di koran, hidupku kembali berjalan dengan tenang. Pagi itu aku sudah berada di ruang rapat sejak pukul 8. Di hadapanku duduk belasan orang. Arsitek, kontraktor, perwakilan investor. Semuanya mendengarkan penjelasanku dengan serius. Aku mempresentasikan rancangan tahap kedua proyek. Setiap kali ada pertanyaan, aku menjawab dengan tenang. Tak ada lagi suara yang memotong pembicaraanku. Tak ada lagi yang berkata, sudah, urus dapur saja. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa dihargai sebagai seorang profesional. Sekitar pukul 11 siang, rapat selesai. Saat hendak kembali ke apartemen, ponselku berdering. Nama Nina muncul di layar. Halo, Nin. Laras. Iya? Aku lagi di apartemenmu. Aku tersenyum. Kamu kok nggak bilang? Karena aku nggak sendiri. Aku mengernyit. Maksudnya? Ada Bu Sumarni. Aku langsung terdiam. Ibu datang? Iya. Beliau menangis dari tadi. Dadaku berdebar. Aku tidak menyangka beliau benar-benar datang. Baik. Aku segera pulang. Sekitar 30 menit kemudian mobilku memasuki area apartemen. Dari kejauhan aku melihat Bu Sumarni duduk di bangku taman. Beliau mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat. Wajahnya terlihat jauh lebih kurus dibanding terakhir kali kami bertemu. Begitu melihatku turun dari mobil, beliau langsung berdiri. Laras? Iya, Bu. Beliau berjalan mendekat. Belum sempat aku berbicara, beliau tiba-tiba berlutut di hadapanku. Aku langsung terkejut. Bu, jangan begitu. Aku berusaha mengangkat tubuh beliau. Namun Bu Sumarni justru menangis semakin keras. Biarkan ibu. Bu, ibu sudah terlalu banyak menyakitimu. Orang-orang yang berada di sekitar taman mulai memperhatikan kami. Aku merasa tidak enak. Bu, ayo kita bicara di dalam. Beliau menggeleng. Tidak. Ibu ingin meminta maaf di sini. Supaya ibu tidak lagi menyimpan beban. Air mataku mulai mengalir. Aku minta maaf, Laras. Maaf karena ibu selalu menghina pekerjaanmu.
Maaf karena ibu memanggilmu babu. Maaf karena ibu merobek proposalmu. Maaf karena ibu tidak pernah melihat pengorbananmu. Setiap kalimat itu membuat dadaku terasa semakin sesak. Aku membantu beliau berdiri, lalu memeluknya. Bu, saya sudah memaafkan ibu. Beliau menangis di pelukanku. Tapi ibu belum bisa memaafkan diri ibu sendiri. Kami akhirnya masuk ke apartemen. Nina sengaja berpamitan agar kami bisa berbicara berdua. Aku membuatkan teh hangat. Sama seperti dulu. Bedanya, hari ini tidak ada lagi bentakan. Tidak ada lagi perintah. Yang ada hanya dua perempuan yang sama-sama menangis. Bu Sumarni memandang sekeliling apartemen. Sederhana ya? Aku tersenyum. Iya. Tapi aku nyaman. Beliau mengangguk pelan. Ibu baru sadar. Sadar apa? Rumah yang nyaman bukan rumah yang besar. Lalu? Rumah yang penghuninya saling menghargai. Aku mengangguk. Benar. Kalimat itu sederhana. Namun membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi beliau untuk memahaminya. Tak lama kemudian Bu Sumarni mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Laras. Iya? Ini buat kamu? Aku membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat cincin emas yang dulu pernah diberikan almarhum ayah mertuaku kepada beliau. Bu, aku nggak bisa menerimanya. Beliau menggeleng. Ibu ingin kamu menyimpannya. Kenapa? Karena selama ini kamu lebih pantas dianggap anak daripada sekadar menantu. Air mataku kembali jatuh. Aku menggenggam tangan beliau. Cinta dan penghargaan tidak bisa diganti dengan emas, Bu. Simpan saja cincin ini. Yang saya inginkan? Ibu benar-benar berubah. Beliau mengangguk sambil menangis. Ibu janji. Saat Bu Sumarni hendak pulang, beliau berhenti di depan pintu. Laras. Iya. Dimas masih menunggumu. Aku tersenyum kecil. Saya tahu. Kalau suatu hari kamu membuka pintu maaf untuknya, ibu akan bersyukur. Aku tidak langsung menjawab. Karena aku sendiri belum tahu bagaimana masa depanku. Yang ku tahu, memaafkan jauh lebih mudah daripada mengembalikan kepercayaan yang telah berkali-kali dihancurkan. Setelah Bu Sumarni pergi, aku berdiri lama di balkon apartemen. Angin sore berembus pelan. Aku memandang langit yang mulai berubah jingga. Di dalam hati, aku merasa jauh lebih ringan. Bukan karena semua masalah sudah selesai, melainkan karena aku akhirnya mampu melepaskan rasa sakit yang selama ini kusimpan. Namun, aku belum mengetahui bahwa keesokan harinya Dimas akan datang membawa sebuah map berisi surat yang akan menentukan apakah kisah kami benar-benar berakhir, atau justru membuka lembaran baru. Surat itu menentukan masa depan kami, tapi keputusanku sudah bulat. Semalaman aku tidak bisa tidur. Pertemuan dengan Bu Sumarni terus terbayang di kepalaku. Tangisnya, permintaan maafnya, tatapan penuh penyesalan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku percaya beliau benar-benar berubah. Namun, ada satu luka yang belum selesai. Luka itu datang dari orang yang seharusnya menjadi pelindungku. Suamiku sendiri. Pagi itu aku berangkat ke kantor lebih awal. Seperti biasa, jadwalku padat. Rapat dengan investor. Meninjau lokasi proyek. Lalu bertemu tim desain. Hampir sepanjang hari aku sibuk. Namun sekitar pukul 4 sore, resepsionis menghubungiku. Bu Laras. Iya? Ada tamu? Siapa? Pak Dimas. Aku terdiam. Sudah hampir sebulan kami tidak bertemu langsung. Aku menarik napas panjang. Silakan minta beliau menunggu. Beberapa menit kemudian aku turun ke lobi. Dimas berdiri di dekat sofa. Ia mengenakan kemeja putih yang tampak kusut. Wajahnya lebih kurus. Matanya terlihat lelah. Begitu melihatku, ia langsung berdiri. Halo? Laras. Halo, Mas. Kami saling terdiam beberapa saat. Tak ada lagi kecanggungan. Yang ada hanyalah dua orang yang pernah saling mencintai, tetapi terluka oleh keadaan. Ayo duduk. Kami memilih duduk di sudut lobi yang cukup sepi. Dimas meletakkan sebuah map coklat di atas meja. Laras. Iya. Aku datang bukan untuk memaksamu pulang. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Ia mendorong map itu ke arahku. Apa ini? Buka saja. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen. Mataku langsung berhenti pada halaman pertama.
Surat pernyataan pembagian hak kepemilikan rumah. Aku mengernyit. Mas? Apa maksudnya? Dimas menarik napas panjang. Rumah itu? Iya. Aku sudah mengurus semuanya. Mulai sekarang rumah itu atas nama kita berdua. Aku memandangnya cukup lama. Kenapa baru sekarang? Air mata Dimas mulai menggenang. Karena dulu aku terlalu egois. Aku membiarkan kamu tinggal di rumah yang bahkan tidak memberimu rasa aman. Sekarang, aku ingin memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Aku menutup map itu perlahan. Mas. Iya. Aku menghargai niat baikmu. Terima kasih. Wajah Dimas sedikit berbinar. Namun aku melanjutkan, tapi aku tidak bisa kembali hanya karena rumah. Senyumnya perlahan menghilang. Aku mengerti. Bukan rumah yang selama ini kurang. Lalu apa? Keberanianmu membelaku. Dimas langsung menundukkan kepala. Ia tahu, kalimat itu benar. Beberapa detik kemudian ia berkata lirih. Laras. Iya. Aku sudah ikut konseling. Aku sedikit terkejut. Konseling? Iya. Aku ingin belajar menjadi suami yang lebih baik. Aku memandangnya. Kenapa? Karena aku sadar. Selama ini aku selalu takut mengecewakan ibu. Tapi aku lupa. Aku juga terus mengecewakan istriku. Air mataku ikut menggenang. Dimas melanjutkan. Aku tidak meminta jawaban hari ini. Aku juga tidak meminta kamu pulang. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku benar-benar sedang berubah. Aku mengangguk pelan. Aku senang mendengarnya. Itu saja sudah cukup. Ia tersenyum tipis. Senyum yang penuh keikhlasan. Saat hendak pulang, Dimas berdiri. Laras. Iya. Aku bangga padamu. Terima kasih. Dan, terima kasih karena dulu tidak pernah menyerah bekerja, meski aku sering meremehkannya. Aku tersenyum. Dulu aku bekerja untuk keluarga. Sekarang aku juga bekerja untuk menghargai diriku sendiri. Dimas mengangguk. Ia memahami maksudku. Sebelum pergi, ia berkata, apapun keputusanmu nanti, aku akan menghormatinya. Kalimat itu membuatku tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia tidak memaksakan kehendaknya. Ia belajar menghargai pilihanku. Dan mungkin, perubahan itu adalah awal yang baik bagi dirinya. Aku berdiri di depan gedung kantor melihat Dimas berjalan menuju mobilnya. Aku tidak mengejarnya. Aku juga tidak memanggilnya. Karena saat ini, kami sama-sama membutuhkan waktu. Namun di dalam hati, aku sudah mengambil satu keputusan. Keputusan yang akan kusampaikan kepada seluruh keluarga pada pertemuan terakhir kami. Pertemuan itu akan menjadi penutup dari semua luka, semua penyesalan, dan semua air mata yang pernah kami lalui. Aku memilih memaafkan, tapi tidak kembali menjadi orang yang dulu. Seminggu setelah pertemuanku dengan Dimas di kantor, aku akhirnya mengundang seluruh keluarga datang ke apartemen. Aku merasa, sudah waktunya semua kisah ini ditutup. Bukan dengan pertengkaran. Bukan dengan balas dendam. Melainkan dengan kejujuran. Tepat pukul 10 pagi, bel apartemen berbunyi. Saat kubuka pintu, Dimas berdiri di depan bersama Bu Sumarni dan Roni. Wajah mereka terlihat jauh lebih tenang dibanding beberapa minggu lalu. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang ada hanya rasa bersalah. Aku mempersilakan mereka masuk. Silakan. Terima kasih, Laras. Kami duduk mengelilingi meja makan. Suasananya canggung. Beberapa menit tak seorang pun berbicara. Akhirnya aku memulai lebih dulu. Terima kasih sudah datang. Bu Sumarni langsung menggenggam kedua tangannya. Laras? Iya, Bu. Ibu datang bukan untuk memaksamu pulang. Ibu hanya ingin melihat kamu bahagia. Aku tersenyum tulus. Terima kasih, Bu. Kalimat itu membuat Bu Sumarni kembali berkaca-kaca. Roni kemudian mengeluarkan sebuah amplop. Mbak. Iya? Ini hasil tabunganku selama 2 bulan. Aku menggeleng. Ron? Aku nggak bisa menerimanya. Tolong, Mbak. Aku tahu jumlahnya kecil. Tapi aku ingin membuktikan kalau aku sudah berubah. Aku mengambil amplop itu. Bukan karena membutuhkan uangnya. Melainkan karena aku menghargai niat baiknya.
Aku lalu memasukkan kembali amplop itu ke saku bajunya. Simpan. Kenapa? Gunakan untuk masa depanmu. Itu jauh lebih berarti buat Mbak. Roni menangis sambil mengangguk. Kini tinggal Dimas. Ia menatapku cukup lama sebelum akhirnya berbicara. Laras. Iya. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku menunggu. Aku ingin memperjuangkan rumah tangga kita. Ruangan kembali sunyi. Aku tahu aku tidak pantas meminta kesempatan. Tapi aku tetap ingin mencobanya. Air matanya mulai mengalir. Kali ini, aku ingin menjadi suami yang benar-benar berdiri di samping istrinya. Aku menarik napas panjang, lalu memandang mereka satu persatu. Bu. Iya. Roni. Iya, Mbak. Mas. Iya. Aku sudah memaafkan kalian. Ketiganya langsung menangis. Tapi, aku berhenti sejenak. Memaafkan bukan berarti aku harus kembali menjalani hidup yang sama. Mereka semua terdiam. Aku melanjutkan. Aku memilih tetap tinggal di apartemen ini. Aku ingin menyelesaikan proyekku. Aku ingin membangun hidup yang selama ini tertunda. Dimas mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu. Kalau suatu hari kamu memberi kesempatan, aku akan datang sebagai laki-laki yang berbeda. Aku tersenyum. Kalau hari itu benar-benar datang, biarkan waktu yang menjawab. Bu Sumarni kemudian berdiri. Beliau menghampiriku. Laras. Iya, Bu. Ibu bangga sama kamu. Kalimat itu membuat air mataku jatuh. Dulu, aku begitu menginginkan pengakuan itu. Hari ini, aku menerimanya tanpa lagi merasa harus membuktikan apapun. Karena aku sudah tahu nilai diriku. Sebelum pulang, kami berfoto bersama. Bukan sebagai keluarga yang sempurna, melainkan sebagai keluarga yang pernah melakukan kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Saat mereka melangkah keluar apartemen, Dimas menoleh. Terima kasih, Laras. Untuk apa? Karena kamu mengajariku bahwa pasangan bukan pembantu. Pasangan adalah teman hidup yang harus dihormati. Aku tersenyum. Semoga kita semua tidak melupakan pelajaran itu. Aku berdiri di balkon apartemen hingga mobil mereka menghilang di ujung jalan. Angin sore berembus pelan. Aku memandang langit yang mulai berubah keemasan. Di dalam hati aku berkata, ternyata kehilangan bukan selalu akhir. Kadang kehilangan adalah cara Tuhan menyelamatkan kita dari kehidupan yang terus melukai. Hari itu aku benar-benar menutup lembaran lama. Aku tidak lagi hidup sebagai perempuan yang selalu mengalah. Aku memilih menjadi perempuan yang tetap baik, tetapi juga berani menjaga harga dirinya. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani berkata, kamu cuma babu di rumah ini. Karena mereka semua telah mengetahui, perempuan yang dulu mereka hina ternyata adalah sosok yang paling kuat menopang keluarga. Jangan pernah meremehkan pasangan, menantu, atau siapapun yang berjuang dalam diam. Pengorbanan yang terus dianggap biasa suatu hari bisa berhenti, dan saat itulah penyesalan sering datang terlambat. Memaafkan adalah tanda hati yang kuat, tetapi menghargai diri sendiri adalah bentuk kasih sayang yang tidak boleh ditinggalkan. Balon ucapan kalau kalian menjadi Laras, apakah kalian akan memberi Dimas kesempatan kedua, atau memilih memulai hidup baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah drama keluarga penuh emosi lainnya di channel Air Mata Menantu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hati Merah 2.